Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbati wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jamil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami' arsadatina wa masyayikhina wa ila abaina wa umatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'i arwah fiyatil majlis wa ghairuhum sayulillahi lana walahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah wa ma kanu muhtadin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita sudah sampai pada malam ke-15 yang tema pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana tanda-tanda seorang hati manusia yang sudah makrifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana kondisi hati seseorang ketika saat di dunia hatinya belum sampai pada makrifat pada Allah, atau orang-orang yang mengingkari terhadap pertemuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di akhirat. Bahasa syariate iku seperti itu, sesuai dengan surat Yunus ayat ke-45. Surat Yunus itu surat yang ke-10. Di situ Allah dawuh, qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah. Sungguh qad khasira, teman-teman, merugi sapa alladzina wong akeh kadzabu kang podo ngingkari, tidak percaya biliqa ilahi, kelawan tetemu Allah. Tidak percaya kalau di dunia ini bisa bertemu Allah,
Ngoten niki cara bahasa hakikate. Wa makanu muhtadin wa makanu lan ora ana sapa alladzina kadzabu iku muhtadina oleh petunjuk sangka Allah. Jadi ahli hijab yang tidak percaya atas pertemuan terhadap Allah wa makanu muhtadin. Mereka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk hatinya terhadap Allah walaupun dibahaskan tentang masalah ilmu untuk menuju pada Allah, ilmu hakikatnya tidak akan pernah percaya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita kembali kepada tema materi pada malam hari ini, tanda-tanda hati manakala bertemu terhadap Allah atau makrifat pada Allah. Pertama, hati akan kefanaan perkara selain Allah, ya. Hati telah fana itu terhapus, ya, hilang. Kefanaan dengan masiwallah, perkara selain Allah. Apa itu perkara selain Allah? Ya makhluk. Di dalam makhluk bisa jadi manusianya, makhluk berbentuk hayawan, makhluk berbentuk benda mati. Semua perkara-perkara itu sudah tidak ada di dalam hati seorang dikatakan makrifat pada Allah. Hati loh maksud saya. Secara fisik masih tetap ada. Fisik tetap ada. Jadi maksudnya kefanaan itu hati telah meniadakan dan tiada perkara selain Allah. Yang kami maksud Allah di dalam hidup itu udah tidak ada. Jadi enggak ada pengakuan atas diri hamba yang disebut mukhlasin. Tidak ada. Boten wonten. Dalam hati seorang yang sudah mukhlasin, ini tidak ada perkara selain Allah. Tetapi secara fisik ada. Ya. Inilah Pak bedanya antara hukum syariah dengan hukum hakikat. Ya. Itu yang pertama. Hati telah kefanaan perkara selain Allah. Yang kedua, hati selalu duduk dalam keakuannya Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Hati lo ya yang kami maksud hati. Bukan fisik. Hakikatnya bukan syariatnya. Hati senantiasa duduk
pada keakuan Allah yang sering kami sebut sebagai tajalli Allah. Ini yang kedua ya. Tanda manakala hati betul-betul dikatakan makrifat Allah, hati selalu duduk dalam tajalli Allah. Untuk yang ketiga, manakala zahir ini dihadapkan aktivitas apapun, ya, ditemukan makhluk apapun, bah makhluk bangsa kasar ataupun makhluk bangsa gaib, ya. Manakala dihadapkan hal seperti itu, hati tersebut tidak melihat atas kemakhlukannya. Tidak. Hati dengan mudah melihat yang berperan di dalamnya. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Hati senantiasa melihat, menghadap, bermusyahadah terhadap hidup itu sendiri. Mohon maaf Pak, kalem-kalem saya ini bagaimana caranya berbahasa Indonesia penuh, ya. Biar yang mendengarkan di luar Jawa sana bisa memahaminya, ya. Tapi kadang juga ikut sedikit Jawanya. Ya rapopo. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Hati tidak mudah Bapak Ibu untuk melihat atas kemakhlukannya itu. Satu contoh ya, satu contoh. Manakala hatimu, fisikmu dihadapkan perkara-perkara berupa aktivitas yang ditimbulkan oleh makhluk selain dirimu, entah iku bojo ngecemes, oh bahasa Indonesia ini ngecemes sih gue, cerewet, ya, entah bojo apa, istri suami cerewet, anak menggoda terus, hatimu tidak mudah melihat makhluknya. Hatimu pasti akan melihat, menghadap, bermusyahadah, bersaksi terhadap hidup yang melimputinya. Lah, kalau didudukkan hati yang seperti ini, maka la farqa bainahum, sudah tidak ada bedanya hati ini atas perkara perbuatan taat, maksiat, balak dan nikmat yang kemarin sudah kami sampaikan dan kami jabarkan. Lah, hukumnya orang yang seperti ini hatinya tidak bisa dipadakan, disamakan dengan hukumnya ahli hijab, tidak bisa. Tidak bisa. Makanya nanti aku akan kupas tentang masalah puasa. Puasanya orang syariat bagaimana, puasanya orang khos bagaimana, puasanya orang khawasul khawas bagaimana. Masalah puasa ada beberapa tingkat. Ini nanti di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali juga menerangkan tentang hal itu. Bapak Ibu,
Bagi hati yang sudah sampai di situ, itu tanda-tanda hatimu telah makrifat Allah. Hatimu telah makrifat terhadap Allah. Selanjutnya, kalau sudah detik-detik hatimu makrifat Allah, secara otomatis tanda yang keempat, hatimu dilalaikan, ya. Dilalaikan dengan urusan-urusan duniawiyah. Seperti orang nyeleleng, ya, bahasanya nyelelengi. Seperti orang mabuk, ngono. Jadi hati ini ora bisa dijak komunikasi terkait urusan duniawiyah. Kantun melihat, kantun sama Anda. Tinggal melihat orang ini nanti apakah diletakkan di khos ataukah di khawasul khawas. Kalau diletakkan di khos, akal pun akhirnya juga tidak berfungsi. Kalau diletakkan di khawasul khawas, akal masih bisa berfungsi. Cuman hati sudah tidak bisa berfungsi manakala hati diajak bicara tentang masalah urusan duniawiyah. Ini otomatis, Pak. Otomatis. Ini ada yang mengatakan zadab, ya. Bisa dikatakan zadab. Ujian dari Allah, akal ataupun hati dilalaikan Allah tentang urusan dunia. Keempat, kelima, ini yang paling mendasar, tanda-tanda hati ini betul-betul dimakrifatkan Allah pada zatnya adalah hatimu akan damai, hatimu akan ayem, hatimu akan jenjem, hatimu akan menggelora. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Inna awliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak mengenal hati gelisah. Besok itu apa yang mau dimakan untuk anak istri tidak ada. Hal yang seperti ini tidak menghinggapi hatimu yang sudah ma'rifat Allah. Jadi tidak gopoh itu apa rek? Tidak gelisah gitu aja lah. Jadi walahum yahzanun khauf. Oh ya, tidak mempunyai sifat takut besok itu kami makan apa, besok itu kami menghadapi apa, sudah ngeflay. Dari bahasanya rek anak yang narkoba itu ngeflay. Pokoknya los gitu loh rek, mantan loh ya. Nggak ada beban sama sekali, tidak ada. Ini detik-detik manakala hati memang dimakrifatkan Allah pada zatnya. Jadi beberapa tanda-tanda yang seperti itu, pertanyaannya apakah sudah menghinggap di hatimu? Bukan maksudnya makrifat Allah terus hatimu ketok Allah gede sak gunung mencorong. Oh bukan ya. Kau wetok itu bahasanya melihat cahaya bersinar masuk di dalam hati, apakah itu bukan itu ya? Bukan.
Sebab prosesi orang yang bermakrifat nang Allah itu gini. Hati ini gelap asalnya. Gelap, tidak ada cahaya penerangan, sehingga hati ini menjadi budaknya hawa nafsu dengan bentuk hati kita senantiasa menuruti apa yang jadi hukumnya nafsu. Udah di situ nggak ada damai sama sekali, nggak ada. Duh. Ketika saat cahaya dinyalakan di dalam hati, maka seketika itu hati itu yang asalnya gelap menjadi terang. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijukum minadz zulumati ilan nur. Kalau Allah kau jadikan sebagai imam hatimu, maka Allah akan menterjadikan kegelapan hatimu menjadi yang terang benderang. Lah, munculnya cahaya ini prosesnya karena kau berzikir. Lah, zikir yang kami maksud di sini adalah tidak hanya cukup kau zikir sirri ataupun jari. Kau harus melakukan zikir sirul asror. Lah, sebelum melakukan zikir ini, otomatis awakmu, dirimu akan dibekali oleh gurumu terkait wawasan ilmu yang dibuat untuk memunculkan cahaya-cahaya di dalam hatimu. Loh, kalau sudah kau lakukan, itu loh namanya cahaya akan datang dalam hatimu. Makanya kadang diisyarohkan ketika saat munajat ada cahaya datang menyinari dirimu dan masuk di dalam dadamu. Itu tertanda bahwasanya zikirmu sudah jalan. Lah, zikir yang sudah jalan ini zikir yang sudah difahamkan tentang masalah ilmu ketauhidan dan zikirnya sudah sampai tingkatan yang nomor 3. Ngaten loh. Barulah di situ hidup hatimu itu akan menjadi terang benderang. Jagati hati akan jadi terang setelah kegelapan. Minadz zulumat ilan nur. Nah, barulah di situ step by step perjalanan mi'raj hatimu itu akan ke musyahadah pada Allah. Akan musyahadah. Ya. Ini proses ya. Proses menjadikan hati yang makrifat dari arah situ. Simpel saja sebetulnya itu. Tapi sing paling susah, paling lama itu kan ngajinya itu. Ilmu pengetahuan untuk proses pekerjaan zikir supaya tidak salah itu di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, bila mana tanda-tanda di antara ini sudah ada dalam hatimu, maka kau dikatakan sebagai liqa pada Allah. Ingat, ketika proses mi'raj jangan dikira nafsu itu tidak masuk di situ. Pasti masuk, Pak. Selama hati belum di zona musyahadah, alam musyahadah, nafsu itu masih ada. Artinya nafsu yang kami maksud sifat basaria itu loh ya. Selalu ngeting dirimu, selalu mengincar dirimu. Nafsu tidak akan pernah ridho manakala satu jiwa hamba itu bisa sampai liqa pada Allah. Berbagai cara, Pak. Berbagai cara nafsu, pinter. Sekarang nggak bisa digoda lewat harta. Digodalah lewat suami istri. Digodalah lewat anak. Bahkan digoda lewat umat. Akhirnya kau dihadapkan satu logo atau apa ya logo? Titel itu apa? Ya titel popularitasmu itu luar biasa. Akhirnya umat ini sama memujamu. Nah, di situ nafsu juga tengok-tengok di situ. Hati-hati.
Sampai-sampai Syekh Ibnu Athaillah dawuh, pujaan masyarakat, pujaan umat terhadap dirimu itu bagaikan racun yang mematikan. Lagi maksudnya nafsu itu masih melangkring, melangkring rek. Tengok-tengok di situ. Tengok-tengok itu apa bahasa Indonesia nih? Antung-antungan ini ya. Pokoknya ya berdiam diri akan nyaplok terhadap dirimu. Menerkam terhadap dirimu. Akhirnya hati ini punya rasa bangga. Ya. Kalau diri ini sudah mempunyai derajat di mata manusia dengan baik. Ngalor ngidul diceluk yi, Mbah Kung, Bah, dan lain sebagainya. Hati-hati ya. Ini lebih bahaya dan lebih susah dideteksi nafsu masuk di dalam ketaatan ini. Bisa jadi nafsu masuk dalam sholatmu. Diam-diam hatimu dibisiki untuk mencari pahala, untuk mencari surga. Hati-hati. Sungguh, ini halus sekali halus. Makanya Bapak Ibu, dulu saya katakan kemakrifatan, tingkatan kemakrifatan hati pada Allah itu tidak semudah membalikkan kedua belah tangan. Harus ada proses-proses riyadhah, proses-proses kesengsaraan dulu. Hati ini harus laku. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Datangnya itu tidak bim salabim. Datangnya itu penuh dengan lika-liku, kerikil yang tajam, ya, duri yang merintangi. Tapi janganlah membuat hatimu putus asa. Kadang-kadang kita dihadapna ekonomi kurang bagus, pekerjaan telah di PHK oleh pabrik, sawumpek. Kadang-kadang ada alasan gini, bagaimana Gus saya bisa munajat dengan tenang manakala utangku masih banyak. Iku aslinya, oh no, bahasa Indonesia aslinya itu. Aslinya itu alasan nafsu di dalam hatimu untuk menunda perjalanan sucimu pada Allah. Ya, tak doakannya semoga panjang umur sehingga ada kesempatan lagi. Khawatir saya umur sudah kadung mepet, kemudian di ambang pintu kau sudah tidak ada kesempatan lagi. Jadi menurut saran saya, jangan melihat banyak hutang dan tidaknya, jangan melihat kaya dan miskinnya, jangan melihat status. Udah, kalau sudah Allah berfirman seperti ini berarti tanda lekas jalankan dan jalankan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ini sudah malam 15. Ada memang hadis kalau nggak salah hadis doif niku ya. Kalau nggak salah, kalau nanti salah dibenarkan ya. Itu mengatakan bila mana malam 15 itu jatuh pada hari Jum'ah. Ya seperti ini. Ini cara hitungan komariah itu Jum'ah udah. Maka di situ ada huru hara. Ya. Huru hara tengah malam. Di situ umat Islam disuruh ada di rumah sambil bertasbih, sambil membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, sambil sujud. Berzikirlah, intinya mendekatkan diri pada Allah sambil rumah ditutupi semuanya. Ada huru hara. Jadi nanti malam dilihat saja ada apa ndak lo gitu lo ya. Gak usah berspekulasi sing aneh-aneh. Hati-hati, nanti malam ada huru hara. Wis ngene iki ya oleh-oleh hai.
Tapi ya tetap kita harus gejokan terus nanggone dikenang Allah. Aslinya itu untuk juga memperingatkan terhadap kita untuk lekas senantiasa hati ini madep menyang Allahnya, ya. Jadi terlepas dari ada atau tidak ada. Yang jelas sudahlah hatimu lekaslah kembali kepada Allah. Oke, Bapak Ibu rahimakumullah, ini ada saran dari jamaah juga terkait tausiah di online, khususnya di YouTube. Kalau bisa jangan lama-lama, pakai takus lo habis. Ya, nggak apa-apa. Paling tidaklah maksimal setengah jam. Mungkin kalau dimungkinkan bisa jadi saya tidak live, jadi saya rekaman dulu, kemudian saya edit, gitu. Jadi di situ ada tulisan-tulisan yang manis, ono tulisan I love you, gitu, ono tulisan panah-panah dan lain sebagainya. Ini kalau live kan nggak ada apa-apanya, jadi polosan. Cuman entah nanti bijian teko pihak YouTube bagaimana, aku juga nggak tahu. Makanya nanti saran dan kritikannya itu bagaimana, tolong disampaikan di komentar atau di via Facebook dan lain sebagainya. Ini saran dari jamaah supaya nggak terlalu lama. Karena iya yang punya wifi di rumah, lah kula paketane jebol kula ngoten nek sak jam bahkan lebih. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, nggih semuanya kula tampung ya. Semuanya saya tampung, saran dan kritikannya semuanya itu dalam rangka demi kebaikan kita semuanya. Yang penting intinya materi. Gitu aja. Intinya materi adalah tanda-tanda ma'rifat Allah sudah kami jabarkan. Sekarang kesimpulannya, lekaslah hati untuk sampai pada Allah. Jangan banyak alasan terkait masalah status, kondisi sosial kita, dan kondisi ekonomi kita. Jangan melihat itu semuanya. Sedikit mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan terhadap anak putu kita sampai yaumil qiyamah. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.